Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Marcelino, NPM G1C 200011. Perkenalkan, nama saya Farhan Syabudin, NPM G1C 200012. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang makalah motivasi guru pendidikan jasmani, yaitu dosen pengampunya Pak Denny Budian MPD. Langsung kita ke pembahasan aja ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, jadi motivasi guru pendidikan jasmani itu poin pertama ada di lingkaran motivasi. Jadi motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan atau perilaku yang mengarah untuk tercapainya tujuan tertentu individu. Jadi individu yang berhasil mencapai tujuannya berarti kebutuhannya terpenuhi dan terpuaskan. Menurut Dirga Gunasa 1996, jadi motif dalam psikologi yang berarti rangsangan atau dorongan atau juga pembangkit tenaga yang memunculkan suatu tingkah laku karena dilatar belakangi adanya motif tingkah laku tersebut. Disebut tingkah laku yang bermotivasi. Menurut Dirga Ganusa juga 1996, tingkah laku yang bermotivasi itu sendiri dapat dirumuskan sebagai tingkah laku yang dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian suatu tujuan agar suatu kebutuhan terpenuhi dan suatu kehendak terpuaskan. Secara etimologis, motif yang dalam bahasa Inggrisnya motif berasal dari kata motion yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak gitu. Menegaskan bahwa motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan internal yang menaikkan atau menggairahkan dan memelihara perilaku. Dengan kata lain, bahwa motivasi merupakan salah satu penyebab yang sangat penting akan munculnya perilaku seseorang. Sedangkan menurut R. Woodward mengartikan motivasi sebagai suatu aset yang dapat menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ada perubahan-perubahan dalam kekuatan motivasi. Oke, di sini ada perubahan dalam kekuatan motivasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi, kebutuhan atau dorongan membuat seseorang berperilaku. Kebutuhan ini bervariasi dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, sehingga tidak mengherankan jika kekuatan motivasi individu juga bisa mengalami perubahan. Suatu motivasi cenderung mengurangi kekuatannya manakala 1. Tercapainya suatu kepuasan, 2. Terhalangnya pencapaian kepuasan, 3. Perbedaan kognisi, 4. Frustrasi, 5. Kekuatan motivasinya bertambah. Oke. Di sini ada 2 kategori aktivitas. 1. Melaksanakan pembelajaran tahap pelaksanaan. Pembelajaran merupakan tahap yang penting. Pada tahap ini guru dan peserta didik memiliki kegiatan masing-masing. Merupakan suatu mata rantai kegiatan yang membentuk suatu proses pembelajaran dalam rangka tujuan pendidikan. Guru memiliki peran sebagai motivator, pembimbing, dan pendidik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengajaran sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan siswa berusaha mendapatkan pengalaman belajar dengan merespon dan melaksanakan apa yang terjadi dalam pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran merupakan tahap pelaksanaan program yang dibuat dalam perancangan pembelajaran. Kemampuan yang dituntut dalam pelaksanaan pembelajaran adalah pemilihan strategi pembelajaran yang baik, pemahaman karakteristik siswa, prinsip-prinsip pengajar, penggunaan alat bantu, pengelolaan kelas, dan menguasai teori bermain yang mendidik. 2. Mengevaluasi pembelajaran. Sebuah proses pembelajaran tentunya merupakan evaluasi atau penilaian terhadap proses pembelajaran tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui
perencanaan yang dituliskan dengan memantau keberhasilan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk poin selanjutnya ada klasifikasi motivasi. Jadi motivasi merupakan sejumlah proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya presentasi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Hak yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi. Ada beberapa jenis motivasi, yang motivasi biologis, kompetisi, dipelajari atau berprestasi, dan keadilan. Keadilan gitu. Motivasi biologis merupakan pola yang terbangun dalam sistem saraf sentral anak sejak lahir. Itu menurut Woodfolk 1993. Jadi motivasi didefinisikan sebagai keadaan internal yang menaikkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku. Nah, dalam kenyataan ada dua bentuk motivasi, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal dari luar diri kita, artinya ada orang lain atau situasi yang mendorong seseorang itu melakukan sesuatu. Misalnya orang tua dan guru memaksa anak-anak siswanya untuk mengerjakan PR atau yang lainnya. Saat orang tua tidak ada di sana, si anak cenderung bermalas-malasan atau mengerjakan hal lain yang dia suka. Dengan kata lain, motivasi eksternal tergantung pada situasi pola anak itu sendiri. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai dalam kegiatan belajar. Motivasi sangat diperlukan oleh seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Jadi motivasi itu sangat diharuskan ya. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang merupakan jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Sejalan dengan pendapat di atas dan artikelnya Siti Sumarni 2005 menyebutkan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Sedangkan Sobri Sutikno 2007 mengartikan motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Dari beberapa hal tersebut, kemudian disimpulkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Jadi motivasi intrinsik itu. Untuk motivasi ekstrinsiknya, jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Sedangkan Rosjin et al. 2001 ayat 51 menganggap motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tujuannya terletak di luar pengetahuan, yakni tidak terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Sobri Sutikno berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian seseorang melakukan kegiatan tersebut. Pada penggolongannya, motif primer dan motif sekunder berdasarkan pada latar belakang perkembangan motif itu menurut Handoko 1992. Suatu motif disebut motif lain. Motif primer bergantung pada keadaan organik individu. Selanjutnya yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar, sedangkan motif ekstrinsik yaitu sesuatu motif yang berfungsi karena ada perangsangan dari luar. Ketiga yaitu motif mendekat.
dan motif menjauh. Stimulus yang menimbulkan respon mendekat disebut stimulus positif, sedangkan stimulus yang menimbulkan respon menjauh disebut stimulus negatif. Motif mendekat maupun motif menjauh dapat digabungkan dengan motif primer dan sekunder. Berdasarkan penggabungan ini terjadilah 4 macam motif primer mendekat, motif sekunder menjauh, motif sekunder mendekat, dan motif sekunder menjauh. Pengklasifikasian motif menjadi motif sadar dan tidak sadar semata-mata didasarkan pada taraf kesadaran manusia terhadap motif yang dilatar belakangi tingkah lakunya. Handoko 1992. Apabila seseorang yang bertingkah laku tertentu, namun orang tersebut tidak bisa mengatakan alasannya, motif yang menggerakkan tingkah laku itu disebut motif tidak sadar. Sebaliknya, jika seseorang bertingkah laku tertentu dan dia mengerti alasannya berbuat demikian, motif yang melatar belakangi tingkah laku tersebut disebut motif dasar, motif biogenetis, motif sosiogenetis, dan motif teogenetis. Motif biogenetis merupakan motif yang berasal dari kebutuhan organisme yang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis, tercorak universal dan kurang terikat pada lingkungan kebudayaan tempat manusia tersebut kebetulan berkembang dan berada. Motif sosiogenetis adalah motif yang dipelajari orang yang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Sedangkan motif teogenetis berasal dari interaksi antara manusia dan Tuhan, seperti yang nyata dalam ibadahnya dan dalam kehidupan sehari-harinya saat ia berusaha merealisasikan norma-norma agama tertentu. Itulah beberapa klasifikasi motif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan, yaitu individu untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam diri hidupnya. Ada beberapa hal yang bisa termasuk dalam faktor internal. Di antaranya yaitu harga diri dan prestasi, yaitu sebab timbulnya motivasi di dalam diri seseorang. Bisa dikarenakan ingin mencapai prestasi-prestasi tertentu yang ingin membuktikan dan mengangkat harga dirinya. Kebutuhan. Motivasi juga dapat timbul karena adanya kebutuhan dan suatu di dalam hidupnya, sehingga ia termotivasi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Harapan. Harapan adanya suatu harapan yang ingin dicapai seseorang di masa yang akan datang dapat berpengaruh pada tindakan orang yang bersangkutan. Tanggung jawab. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang untuk bekerja dengan baik dan hati-hati dalam menghasilkan suatu yang berkualitas. Kepuasan kerja. Adanya kepuasan kerja yang bisa menimbulkan motivasi dalam diri seseorang, yaitu faktor eksternal. Itu merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Banyak faktor yang dapat menjadi faktor eksternal timbulnya motivasi, diantaranya adalah jenis dan sifat pekerjaan. Faktor dan jenis sifat pekerjaan ini menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dan pengaruh besar imbalan yang didapatkan. Kelompok kerja ialah kelompok kerja di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi kebutuhan hidupnya. Kondisi kerja ialah keadaan di mana seseorang bekerja sesuai harapannya. Keamanan dan keselamatan kerja ialah motivasi yang timbul karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Hubungan interpersonal ialah hubungan antara teman atau dengan atasan, hubungan dengan bawahan. Oke, untuk penutupnya yuk,
Saya akan bacakan kesimpulan dan nanti Yo akan bacakan sarannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disinstesikan bahwa motivasi belajar siswa adalah keseluruhan daya penggerak atau tenaga dorong yang mempengaruhi persepsi dan perilaku siswa dalam belajar untuk menimbulkan adanya keinginan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas dalam belajar sebagai seseorang siswa yang dilakukan secara sistematis, kontinu atau progresif mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Oke, sini ada saran. Makalah ini masih sangat sederhana. Untuk itu kami berharap sumbang saran dari para pembaca yang budiman demi perbaikan makalah ini. Penyusun menyarankan agar makalah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih, presentasi kami hari ini sudah cukup. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kelebihannya dimohon maafkan. Saya Farhan Syahbudin, NPM G1C 200012. Saya Rio Marcelino, NPM G1C 200011. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.